Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host kita nemu kogo Pak Donald. Kalau bantu topi lah nanti Pak. Tadi di berang ni pakai peci, pakai topi, nyoba pakai topi. Nggak pakai topi. Nah. Pemirsa Soro Minang TV sadonya, alhamdulillah pada Ahad 25 Juni 2023 Pak Fred. Yuk. Seperti biasa kita membuat program rutin Halo yang warganet. biasa kita sebut dengan Halo warganet. Halo warganet. Pemirsa Soro Minang TV, sebelum kita berdiskusi dan hal-hal yang perlu disampaikan dalam Halo warganet kita kali ini, tentu seperti biasa Pak Fred. Nanjale gitu emang latih ya. Latih ya, dikatakan latih enggak juga. Cuma memang itu adalah program rutin. Program rutin. Dan memang harus kita lakukan di setiap Ahad malam. Ahad malam. Oke pemirsa Soro Minang TV, pada prinsipnya Halo warganet seperti yang selalu kami sampaikan adalah tempat bagi pemirsa Soro Minang TV menuangkan keluh kesahnya. Betul. Apakah itu termasuk juga apresiasi yang luar biasa terhadap segala bentuk pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta itu sendiri. Betul. Ya Pak Fred. Betul sekali. Bisa juga menyampaikan informasi tentang kondisi-kondisi yang terkini di lingkungan. Iya. Jika memang ada hal dalam tanda petik sesuatu yang harus disampaikan. Yang harus disampaikan ke publik itu sendiri. Iya. Oke pemirsa Soro Minang TV, sebelum kita berbicara dan dalam program Halo Warganet, tentu kami tidak pernah bosan selalu berdoa di setiap awal acara kita Pak Fred. Kita selalu berdoa kepada Yang Kuasa. Itu wajib. Wajib. Supaya semua pemirsa Soro Minang TV sadonya, Pak Fred guys, host, Pak Donald dan seluruh keluarga besar Soro Minang TV dan semua pengunjung SMKV. Kayaknya agak rame SMKV. Agak rame ya. Malam gini kok agak rame sih. Kok alun rame mana lagi? Ya soalnya jam 9 tuh tentu kita berdoa kepada Yang Kuasa, semoga semua yang terlibat di Soro Minang TV termasuk pemirsa di rumah selalu mendapatkan kesehatan yang paripurna. Amin. Mendapatkan keberkahan. Amin. Di setiap kegiatan sehari-hari. Amin. Dan yang pastinya di sana Soro Minang TV, apapun kegiatan yang kita lakukan dari pagi sampai malam kini maupun ya pada hari-hari sebelumnya, hendaknya menjadi ibadah bagi kita basadon. Amin. Dan itu menjadi amal jariah kita. Dan untuk di sana Soro Minang TV, kami tidak lupa dan tidak pernah bosan untuk selalu mengajak like, komen, follow, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya akun fanpage Soro Minang TV di Facebook dan juga channel YouTube Soro Minang TV. Tentu sekali lagi apresiasi yang sangat luar biasa dari kita Pak Fred. Iya, karena memang gara-gara follow, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya, makanya SMTV masih bertahan di tahun kedua. Dan yang paling penting, dun sana Soro Minang TV, Soro Minang TV kok lah mulai dilirik oleh banyak pihak. Masya Allah, nggak salah itu pikul ada. Itu rasio lah. Oke pemirsa Soro Minang TV sadonya, suasana kita di setiap Halo Warganet dengan kondisi kini agak sedikit berbeda. Oh iya, nggak mesti harus sama. Nggak mesti harus sama, tentu harus ada fresh. Suasana harus santai. Harus disegarkan. Harus disegarkan. Alhamdulillah di SMKV hadir beberapa orang, 2 orang anak muda berprestasi dan 1 orang adalah pelatih daripada anak muda tersebut. Bukan anak muda, masih anak-anak lah ya. Masih remaja. Masih kategori remaja. Nah, penasaran pemirsa Soro Minang TV dalam Halo Warganet kita di edisi 25 Juni 2023, maka saksikan taruh live streaming kami di Soro Minang TV, Suara Urang Awak. Jadi Pak Saf, iko tema kita malam ini kok terkait anak muda Minang. Betul. Yang menjadi top skor. Artinya adalah
anak-anak yang punya prestasi yang Iya. luar biasa. Itu Nah, kita perlu harus kita menyampaikan kepada publik Batam secara khusus, dan di mana saja pemirsa Suara Minang TV, bahwasanya prestasi itu tidak harus memandang umur. Tidak harus memandang umur. Ketek boleh. Ketek boleh ya. Apalagi membanggakan. Betul. Dan ternyata ikut tingkatnya bukan hanya tingkat kota, tapi tingkat level provinsi. Provinsi Kepri. Dan mudah-mudahan adik-adik kita, anak-anak kita itu, mungkin siapa tahu dengan kita live streaming kini dilirik sama Coach Indra Safri. Kan Satu, yang kedua mereka. apa tuh? Yang kedua tentu bisa memotivasi juga. Oh, harus. Anak-anak seumur Mm-mm. anak-anak itu untuk tetap terus berprestasi, Prestasi. tentu dengan bidangnya masing-masing. Betul. Oke Pak Pret, kita Jadi, mulai diskusi kita sambil kita menunggu komentar-komentar daripada pemirsa. Seperti tadi kita sampaikan pemirsa, walaupun kini kita punya tamu 3 orang, tapi program Halo Warganet tetap berjalan seperti biasa, di mana kita menerima semua keluhan-keluhan. Iya. Sampaikanlah keluhan di kolom komentar live streaming kita, baik di fanpage maupun di YouTube itu sendiri. Betul. Ya, termasuk juga apresiasi terhadap pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta ya. Jangan ragu-ragu memberikan komentar, tapi tetap dengan bahasa dengan cukup bijak ya. Iya, cukup bijak. Oke. Pak Pret yang kami mengenalkan atau awak? Pak Pret lah. Kalau Pak Pret kalau jawab lagu agak santiang pada awak menari kira jawab ketek lu. Iya, apa menari siapa? Iya. Jadi oke lah. Ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Kok kebetulan kita imbau saya coach. Nah, Coach ya. kalau Pak Pelatih kan Ya, biasa. biasa. Tapi coach, kalau Coach, ini ya. kan sedang musim coach. Ya, ya, ya. Oke coach, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu tentang anak-anak kita dan juga coach sendiri serta klub Ya. yang menaungi mereka. Liga apa dan sekarang yang prestasi yang disampaikan itu, silakan Coach. Oke, terima kasih Minang TV. Perkenalkan nama saya Edison. Ya. Saya berasal dari Payakumbuh. Woi, Gonjong Limo juga Gonjong Limo. baru. Jadi alhamdulillah saya berantau ke Batam. Dari dulu Pratama Semen Padang, dia berantau ke Batam. Dulu berarti di Indarung. Sekolah saya di Indarung, di SMA Semen Darung. SMA Semen Padang ya? Ya betul. Ini saya suatu kebanggaan sama saya nih diundang ke sini. Ya. Untuk diwawancarai tentang kegiatan kami Ya. yang 2 minggu kemarin. Jadi acara ini merupakan kegiatan Liga Top Score. Liga Top Score itu U14 sama U16. Oh oke. Alhamdulillah kita sebagai SSB Blue Eagle dari Legenda, kita SSB apa tadi? SSB Blue Eagle Legenda. Blue Eagle. Blue Eagle. ya. Blue Eagle legenda. Ngecek usah capek-capek. Oh, siap. Belum ini loh. Siap, Awak lama kok? Awak kamu santai aja ngecek. Mm-mm. Kalau lari bola boleh kencang. Ya. Ngecek telat sekali. Jangan. Biar bisa diapon dan pemirsa gitu. Oke. SSB kami ini di home-nya di Legenda. Legenda ya. Di Legenda. Iya, iya. Jadi mungkin sejarah sedikit mesti saya Boleh. karena kita waktu panjang. Dulu berdirinya tahun 2011. Oh, SSB oke. berdiri. 11. Dengan pendiri saya sendiri Pak Indra Sudirman. Oh, sekomunitas B. Kalau dapat ya Pak Indra mungkin bisa juga lah, mungkin lagi bisa ngelihat ya bisa juga datang di sini kan udah bagus juga. Ya. Iya. Jadi yang pendirikan Pak saya sendiri Pak Indra Sudirman sama Pak Juanda. Oh, Pak Juanda. Ya. Pos. Di Batam Ya. Pos. Betul ya? Nah, Oke. istrinya kan itu di Batam TV. Nah, Jadi kami bertiga dirangkul sama Pak Indra dari 2011 sampai saat ini, tapi sekarang agak ini kurang kayak dulu lagi lah Pak Indranya. Ya, mungkin karena kesibukan lah ya. Kesibukannya. Tapi alhamdulillah pas kemarin acara di Gonjong Limo, mungkin sejarah sedikit nih. Acara Gonjong Limo di rumah Pak Ketua. Jadi Pak Indra datang, dia bilang sama saya, siapkan aja ke depannya kita akan ngadain turnamen untuk adik-adik kita. Oke. Dari dulu SSB Blue Eagle ini luar biasa. Luar biasa ini mana Pak? Pas 2011 itu kami berdiri,
kita langsung juara. Juara 1 se Batam. Liga klub itu Iya, liga. Piala Posbi. Oh. Nah, jadi dia Danis Kupang waktu itu luar biasa dari sokongan, dari dukungan dari Pak Indra. Waktu itu anak-anak ini mana sepatunya yang jelek langsung diganti. Catat nomor kasih sama Pak Indra. Jadi Pak Indra yang ganti semua sama kostum kami. Jadi Pak Indra lah yang betul-betul sama Pak Juanda yang antara kami berperan lah di SSB Blue Eagle ini. Ya. Jadi kami latihan di lapangan legenda di depan SMP 12. SMP 12. Oh, yang SMA depan Puskesmas Baloi itu. Ah, siap. Oke. Coach, saya potong sedikit. Dari 2011 sampai dengan saat ini berarti sudah 12 tahun. Siap, betul. Ya. Sudah berapa banyak torehan prestasi yang diraih oleh SSB Blue Eagle sebelum yang ini? Sebelum yang ini. Ini khusus ini. Untuk prestasi kita mungkin udah ada sampai 65 kali juara. Untuk tingkat Kota Batam atau Kota Batam dengan Kepri. dengan Kepri? Ya, termasuk kita alhamdulillah juara 1 Kepri Menpora U12. Kita ke Kalimantan. Oh, ternyata Ke Kalimantan. Pak Hos, baru lo kita tahu, nak, ikut pendirinya orang-orang kita. Binaannya ternyata Allah sampai ke nasional. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dusana Suara Minang TV. Dari 2011 sampai 2023 sudah 12 tahun. Ternyata torehan prestasi bukan hanya yang ini, tetapi sudah skala nasional, Piala Menpora yang berlangsung di Kalimantan. Oke, Coach. Tunggu. Nah, Sebelum kita lanjutkan, karena kita program Halo Warganet, ya. jawab baca-baca. Jadi bacolah dulu kalau gitu. Lain apa bato nak? Itu celik lu. Pendak pinjam baca sultan lu. Oke, pemirsa Suara Minang TV, cukup menarik. Sebuah aktivitas sekelompok kecil orang Minang yang punya hobi, kan gitu logikanya kan, yang punya hobi yang luar biasa. Biasanya itu adalah hobi yang mungkin lahir dari ketek, ya kan, dari Pak Adison tadi itu memang lagi lah bola lah mungkin dari ketek ini mungkin ya kan. Nah, itu tersalurkan dengan baik di daerah perantauan. Sebelum kita lanjut diskusi termasuk pada prestasi, termasuk bagaimana cara merekrut adik-adik yang memang hobi dengan bola itu sendiri, dan bagaimana potensi kedua anak yang hadir pada saat ini, kita baca-baca dulu komen kena, ya. Kita baca dulu komen karena memang seperti biasa program Halo Warganet kita sambil dengan menerima masukan-masukan dan keluhan-keluhan masyarakat Kota Batam khususnya terhadap berbagai macam pandangan terhadap pelayanan-pelayanan publik yang ada di Kota Batam, baik pemerintah maupun swasta. Oke. Pak Hos baca, ambu minum. Iya. Minum ya putih lah. Enak. Sultan Limbunsu menonton. Kirim bintang guys, jangan nonton. Saya beri komen. Enak. Biar naik viewernya. Oke. Marizon Caniago, mantap. Mau kasih banyak Jong. Desmanis. Ica bininya yo. Tahu mana Bu Des ya? Ica bini Yandra, jangan lupa share link live malam ko kerja. Ma orang rumah Pak Adison. Latibora. Yo tandonya Desmanis surang pikubu itu yo. Assalamualaikum, lanjut nggak apa-apa, kita santai. Halo Warganet. Oke, kita lanjut. Kok Ica bini Yandra. Dewa, ayo lah nama aku. Oh gitu. Oh sorry. Ica bininya Yandra, Desmanis, siap nih. Oke. Nivan Ori. Mamanya Fikri ya, oke. Warto, Tobo, Ariel, Wirawina. Nonton live-nya rame-rame benar. Jangan nonton saja, jangan lupa follow ya akun fanpage itu gitu. Jadi nanti setiap ada kegiatan live streaming Suara Minang TV ada notifikasi. Nah, ya ada notifikasi dan setiap program-program dari Suara Minang TV.
Terima Ica, Ibu Ica sekali lagi Mas Riani Nasution, ayo nonton Bu. Oke, terima kasih. Eza Pose, T1OT ya, oke lanjut. The best, benar. Desmanis, oh Desmanis lagi. Pak Osafril Yubahar, tanyalah. Kurang maaf latihnya tuh, Bu Des ya. Nah, iya. Berarti Bu Des masuk apa kok talai ketek gitu. Normalinda Cenego. Assalamualaikum Pak Hos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua dan Soro Minang TV sukses selalu. Solo hadir. Yo Uni, terima kasih banyak. Selalu setia dari kampung menonton Soro Minang TV. Itu ya. Memang pemirsa setia tuh. Nah, Uni share ya nih ke orang berpanai hanya banyak deh. Nah. Oke. Nivan Orikali. Oh ya, oke, terima kasih banyak. Lanjut Uni Ica, terima kasih banyak. Miaditya Morris. Itu kodnya Waka Ika Tiaka Gonjong Limo. Oh iya. Nagari Tiaka ya? Iya. Oke, selamat. Dan banyak orang pekumbu santiang nah. Kalah orang Solo deh, bani nih apa? Uni Marlinda Cenegong. Oke, alhamdulillah cukup banyak. Oh, Syang ngirim bintang. Fasa, terima kasih banyak bintangnya berkah. Amin. Ya. Kok dapet tambah 100 nak ya? Terus ada dari Hendra Albara. Selamat Ananda. Oke, ya. Selamat Ananda Alfikri, tetap rajin latihan. Betul. Dengarkan kata pelatih dan selalu patuh kepada orang tua. Oke. Itu yang paling penting. Ya, patuh. Kalimat terakhir. Ya, patuh pada orang tua. Beko doa orang tua lah yang menjadi kesuksesan kita. Satu. Yang kedua mereka beko prestasi lah tinggi lupa orang tua. Lupa segalanya enggak boleh ada. Itu perlu. Itu coach punya tanggung jawab tuh. Oke, lanjut. Asna ini sukses Soro Minang TV. Ade Alif Salbana sukses yo dari Abu. Nah, terima kasih banyak. Oke. Halo warganet gini Pak Fred. Ya. Indah ado orang mengeluh dah. Nggak ada. Kayaknya halo warganet gini kok kurang bergembira dengan prestasi anak-anak muda gitu ya. Oke, awak bertanya oleh dek. Jadi, awak walaupun dulu ketek menari, lain tahu pula aku gak sekene. Iya, pandai apa ya sekene kan? Pak Edison, tentu sebelum kita berbicara prestasi yang teranyar, Pak Edison mencari anak-anak bibit-bibit dalam menciptakan generasi kan yang lama-lama pastilah tua kok. Iya. Udah mungkin udah kemana-mana, paling tidak sampai tamat SMA mereka udah kemana-mana kan begitu ya kan. Tentu Pak Edison harus punya anak-anak binaan generasi berikutnya sehingga sekolah bola gitu apa tadi? SSB Blue Eagle. Blue Eagle ya. Blue Eagle yang ada di legenda tetap tidak pernah kosong kader-kader atau pemain-pemain bibit-bibit unggul yang baru gitu. Bahas sistemnya yang dilakukan gitu. Sistemnya begini aja Pak. Kita lewat WA, lewat Facebook, jadi kita bikin. Jadi orang yang datang, jangan hubungi orang yang datang. Ada jadi, pengumuman. Ada, kita bikin brosurnya. Di media sosial pun Iya. Jadi kita bikin brosur, habis itu orang itu yang datang ke lapangan, hubungi hari apa aja latihan. Jadi cerita lagi sedikit Pak, masalah perekrutan itu kita mulai dari anak 5 tahun sampai yang umur 16 tahun. Ya, jadi ada jenjang-jenjang di pemain ini. Jadi setiap jenjang itu kan ada umur-umur dia. Ada umur-umurnya yang ada U19, U15, 14, U12-nya, U10-nya, U9. Jadi ada jenjang-jenjang itu dilakukan perekrutan ya. Dari umur 5 sampai umur 16 tahun. Berarti si Fred nggak bisa ikut lah. Oh, nggak bisa. Angok lah sasak. Sultan mau ikut nak? Mau ikut nak? Ya kan? Oke, Kandang. Apa namanya? Tentu sebagai orang yang menggawe segala perjuangan daripada Blue Eagle mulai dari 2000 tadi ya. 2000 sampai detik Eko tentu banyak
apa namanya rintangan-rintangannya. banyak rintangan-rintangan, bahkan mungkin tetap ada juga kemudahan-kemudahan yang didapatkan dalam perjuangan Kanda Edison membangun Iko. Kalau boleh menceritakan rintangan-rintangan terberat itu di mana yang selama gitu. Itu satu. Dan kedua, apresiasi ini masih klub kan? Masih klub. Ada enggak apresiasi dari pemerintah kota dan segala macam? Mungkin bisa disampaikan saja. Karena itu aset loh. Iya. Aset Kota Batam. Dan yang Jale Salamoko ternyata membawa nama Kota Batam. Betul. Nama klub atau Kota Batam? Kota Batam kita. Kota Batam ya. Mungkin peran pemerintah sampai sejauh mana sehingga Blue Eagle tetap eksis dan bahkan semakin bagus prestasinya itu gitu. Silakan. Oke Pak, masalah itu Pak, kita agak sedih sedikit nih. Kenapa sampaikan? Saya. Kita berapa kali main tur ke wakil Kepri ke tingkat nasional. Oke. Baik ke Kalimantan, Surabaya, Jogja, Banten, Medan sama Palembang. Oh. Itu dengan biaya orang tua masing-masing. Ada yang itu lagi Pak, waktu main ke Kalimantan, orang tua menggadaikan motornya demi anaknya untuk berangkat. Karena apa? Karena kita bawa nama Kepri, tapi dukungan dari Kepri itu Dari dalam tanda petik pemerintah lah secara pemerintah umum ya. Tidak ada ya. Tidak ada sama sekali. Perlombaan tersebut apakah memang antar klub saja, tidak antar kota, provinsi atau apa atau bagaimana ya? Itu antar provinsi itu Pak. Antar provinsi ya. Maksudnya begini, Coach. Ya. Maksudnya begini, Coach. Ya. SSB Blue Eagle ini kan mewakili Kota Batam ataupun mewakili Kepri. Iya. Berarti penyelenggara itu mengundang langsung ke klub atau melewati pemerintah daerah, baik itu kota maupun pemerintah provinsi. Itu satu. Yang kedua, kalaupun memang itu undangannya langsung ke klub dari penyelenggara, apakah klub juga sudah pernah melakukan komunikasi dengan dinas-dinas terkait di Kota Batam maupun di provinsi bahwasanya kami diaspora lah. Kami membawa nama ini, apakah ada semacam dukungan dari pemerintah daerah? Oke. Oke, gini aja. Pernah saya ngasih proposal. Proposal ke Pak Wali. Pak Rudi waktu itu acara di Legenda. Saya kasih proposal tujuannya untuk membantu lah. Betul. Tapi alhamdulillah yang dikasih sekarang lapangan itu kita gratis. Alhamdulillah dari Pemko. Itu memang lapangan pemerintah kota. Pemko-nya. Ya satu-satunya di Kecamatan Batang Kota itu satunya lapangan. Ya. Jadi nggak ada itu sama sekali nggak ada jebol proposal saya itu. Saya diopor sana sini, balik lagi ya karena saya nggak mau banyak ini misalnya udah saya mentalkan set stop aja karena waktu itu saya pergi sama Pak Babingkat Imas Balai Permai. Saya berdua bawa proposal yang dari surat dari Dispora ke Koni disuruh saya ke PSSI Batam. Jadi saya dioper-oper mau cari dana kayak gitu. Tetap zong mungkin ya. Zong. Ya. Ini cukup menarik, nanti kita berbicara kedua top scorer ini. Kita berbicara prestasi yang terakhir nanti di akhir aja. Secara prinsip kita juga mencoba. Ini bagian, makanya pas juga nih halo warganet. Ini bagian dari keluhan sekelompok masyarakat yang dalam tanda petik mempunyai prestasi, membawa nama besar kota, dan bahkan provinsi itu sih untuk tingkat nasional. Tetapi pemerintah kurang memperhatikan. Oke, karena dalam pembiayaan tadi adalah salah satu bantuan yang dilakukan oleh orang tua masing-masing pemain atau atlet kita, kan begitu ya kan? Tentu pada prinsipnya tidak cukup, nggak akan mungkin peserta orang tua itu akan membiayai full sampai biaya yang begitu besar membawa apa gitu. Ada enggak dari pihak swasta? Dari pihak swasta yang respect dengan bola atau bahkan mungkin penggagas dari SSB Blue Eagle itu ada enggak hal yang secara apa? Terus bagaimana akan beroperasional? Ya. Cukup dengan dibantu orang tua?
ya cukup dengan bantu orang tua aja. Padahal pertama kita harus turnamen dulu kan di Kepri. Turnamen di Kepri kita juara 1, baru kita berangkat nanti di zonanya di mana. Kayak dulu Piala Danon, itu Danon tuh luar biasa, itu juara Indonesia, dia telepor ke Prancis. Iya. Betul. Waktu itu alhamdulillah kita juara 2 di zonnya di Medan. Medan ya, Medan betul. kita mewakili zon Sumatera ke nasional. Nasional kita ditanggung dari mulai berangkat dari sini ke Jakarta PP, hotelnya bintang 5 itu ditanggung semua sama Danon. Sama itu sponsorship utama ya. Memang yang penyelenggaranya Danon kan gitu ya kan. Ya. Tapi kalau turnamen-turnamen kayak Posbi, Menpora, itu nggak ada sama sekali. Itu memang betul biayanya. Kalau Menpora yang ditanggung biaya makan di sana aja, itu Menpora pusat. Kementerian ya, Yang ditanggung hotel sama makan sana 3 kali, sama sarapan sama hotel ditanggung. Yang transportnya kita hitung-hitung, nanti kita panggil orang tua. Inilah yang harus kita kumpulin, berapa kita harus iuran. Itu sangat menyedihkan untuk kita yang berprestasi. Pemirsa Suara Minang TV, sebuah ya kalau boleh dikata mirisnya kita menangan. Tapi perjuangan tetap harus dilanjutkan ya. Sampai titik darah penghabisan, takbir kan gitu. Karena kita lanjut lah ya, kita berbicara prestasi teranyar lah ya Pak Fred ya. Sebelum Beko kita baca-baca komentar. Sebelum sengenek sebelum itu kan ikut sekolah bola. Berarti anak-anak mendaftar. Terus tentu ada biaya bulanan yang dilakukan ya terhadap biaya pelaksanaan daripada pelatihan atau sekolah-sekolah bola itu sendiri. Itu pure berarti dari biaya yang diberikan oleh orang tua ya. Karena itu adalah sekolah kan gitu ya. Kalau ibarat kata SPP ya. Bulanan ya. Yang menjadi persoalan adalah pada saat jika terjadi perlombaan-perlombaan, ya kan? Ada lomba-lomba, ada lomba itu tentu butuh biaya-biaya dalam hal itu. Berarti ada biaya tambahan dari orang tua, kan begitu ya kan? Oke, pemirsa Suara Minang TV, kita lanjut bertanya tentang prestasi Iko. Sudah tuh kita sigi, memastikan anak orang Batam asli Minang ranggayaknya lah kalau diajar bahasa Minang anaknya itu. Paralu. Jika dia tidak mengerti dan tidak bisa berbahasa Minang, lama-lamanya akan pupus budaya Minang dalam dirinya. Nggak ada rasa cinta terhadap Minang, betul tak? Nah dari kini gitu aja. Suara Minang TV kemaja. Karena yang teranyar seperti yang di flyer kita Pak Fred itu adalah juara Liga Top Skor tingkat Provinsi Kepri sampai Balai. Bisa dijelaskan tentang itu sedikit? Oke Pak, untuk penyelenggaraan Liga Top Skor ini sampai hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan kita main pertama bukan di Sekupang, Stadion Sekupang, baru kita pindah ke CLT Batu Besar. Oke. Ya, Kabir. Tapi setiap Citra tuh ya? Di Kabir, ya. Setiap main itu Pak kan memerlukan biaya. Betul. Wasit. Ya. Itu diberikan ke orang anak-anaknya. Dibebankan kepada atlet, ya anak-anak ya. Ya. Jadi setiap main itu berapa? Dari panitia nanti, itu yang kita kita hitung transportnya, makan siang anak-anaknya nanti habis main sama minumnya. Itu ditanggung sama orang yang dibilang tadi orang tuanya yang iuran orang tua. Jadi didapatlah berapa satu kali pertandingan ini iuran dari orang tuanya itu di samping SPP yang tadi itu Pak. Tapi kita memang betul ini mencapai ini nih Pak. Saya jujur Pak, saya betul hobi kan, hobi kadang saya tinggalin kerja. Saya kerja di PT Citra Tubindo. Berhenti atau bagaimana nih? Apa? Berhenti atau masih alhamdulillah masih ya. Berarti termasuk atletnya Citra lah ya. Iya lah. Karena Citra Mas Group itu kita juga punya klub. CSR untuk memberikan pembinaan terhadap bibit-bibit muda. Lanjut.
Apa tuh Liga Top Skor Kepri itu? Liga Top Skor Kepri itu Pak, dia berlanjut ini nanti ke nasional. Tapi ini suatu kesedihan untuk yang berdua ini, termasuk saya Pak. Pada tahun ini kita belum rezeki kita untuk berangkat ke sana. Jadi tidak pemenang sih sebenarnya. Dia sebenarnya pemenang sama tim seleksi nanti. Yang menentukan pemain itu tim juara, pelatihnya tim yang juara itu untuk U14. Tapi ada apa sedikit karena mungkin belum jujur tadi belum rezekinya adik-adik ini untuk berangkat ke nasional. Walaupun dia punya prestasi di top skor itu benar. Iya. Apa prestasi? Kok dua piala kadang-kadang pemirsa? Pemirsa Liga Top Skor Kepri Champion U14 2022. Piala apa medali? Oh, kok untuk coach ya? Ya. Nah, apa piala apa? Itu untuk klub. Untuk klub ya. Iko juara apa namanya ketiga? Yang itu Pak, yang juara Liga juara 1 Liga Champion. Berarti pemenang. Pemenang. Tapi kenapa enggak? Itu ada masalah sedikit di datanya anak-anak yang ikut. Ada berapa tim kemarin yang ikut. Jadi ada yang datanya itu enggak terkirim ke pusat. Jadi pihak penyelenggara sendiri yang menentukan dan yang menyeleksi pemain-pemain muda yang mana saja yang akan dikirim. Atau memang diberikan kewenangan kepada tim juara. Diberi kewenangan wewenang ke tim yang juara. Jadi Abang kan juara. Ya. Berarti abang yang menentukan yang berangkat. Iya, yang berangkat. Tapi karena ada persoalan administrasi, Ya. Anak-anak kita yang berprestasi kini kok, nanti kita tanyakan prestasinya apa dengan membawa piala dan medali, nggak bisa nomor 2 ke berangkat dah. Semua tim yang juara, tim yang juara itu nggak bisa berangkat ke pusat. Jadi siapa yang mewakili ke pusat? Untuk tahun ini Kosong. Kosong. Oke. Sampai sebelum ke situ, kita bisa menyinggung tentang persoalan itu nanti agak lebih detail. Anak kita ikut si Fikri, Al-Fikri. Alif ya? Ya, Alif. Prestasi posisi di dalam tim, terus prestasi personal mereka dalam tim dalam lomba Liga Top Skor Kepri U14 itu apa gitu? Mungkin serancak mereka sendiri yang jawab. Oke. Coba pinjam. Saya terangkan sedikit. Boleh. Ya. Kaptennya. Kapten. Wing kiri dia. Wing. Ya. Ini strikernya. Nanti top skor sekalian. Ini striker. Ya. Itu back. Bukan. Gelandang. Bukan. Wing kiri. Ya. Sayap dia. Sayap. Pemain sayap kiri. Okay. Yang top skor beliau. Ya. Sudah. Mungkin ke Fikri ke kapten lah dulu ya. Silakan nak. Dalam lomba ini prestasi seperti apa ya kan dan seterusnya kita sama ya. Perkenalkan dulu, nama saya Al-Fikri. Al-Fikri, oke. Suara besar sedikit. Ya. Jadi laki-laki itu yang tegas. Kapten masa lembe. Masa kapten lembe. Ya. Oke. Tukang teriak atau kapten itu? Perkenalkan dulu, nama saya Al-Fikri Oktonindo. Ya. Sekolah di mana? Sekolah di SMP Negeri 42 Kota Batam. Di mana tuh 42? Di Bida Asri. Oke, ya. Dalam Liga Top Skor ini Fikri sebagai apa? Posisi sebagai apa? Posisi biasa ditaruh sayap kiri. Sayap kiri ya, sebagai sayap kiri ya. Ya, kapten sekaligus menjadi cap ya. Tim juga iya. Ya, kapten tim ya. Oke. Bagaimana persiapan Fikri sehingga membuat sebuah prestasi yang luar biasa dalam top skor dalam Liga Top Skor U14 Kepri tahun ini gitu. Persiapannya ya kayak latihan terus. Terus ada tambahan sedikit latihan di rumah. Oke. Mimpi Fikri sebagai orang pecinta bola dan bahkan sekarang sudah sebagai atlet bola itu seperti apa besarnya itu nanti gitu? Ingin sekali mencapai itu masuk timnas sepak bola. Luar biasa. Kalau pemain bola, Ya. impian
mereka adalah make jersey-nya negara. Iya, iya. Make Garuda di dada enggak ya? Tidak ingin jadi dokter ya dah. Nah, ingin jadi Fikri ngerti bahasa Minang? Asli dari mana? Batam, bukan. lahir di Batam. Lahir di Batam. Orang tua? Orang tua di Lubuk Alung. Lubuk Alung yang bapak? Bapak yang Lubuk Alung. Mama? Mama di Jawa Tengah Sragen. Oke, sip. Jadi pantas dia nggak ngerti. Kalau Alif harus pandai bahasa Minang. Fikri dulu. Iya, kan? Oke. Fikri. Iya, Fikri. Dua hal hobi banget terhadap bola. Bahkan punya cita-cita menjadi pemain nasional. Ada baju yang berlogo Garuda hendaknya di umur sekian tantik. Kan begitu cita-cita besarnya. Tapi dalam sekolah formal tentu tetap berlanjut. Bagaimana Fikri sebagai seorang anak yang punya di sekolah juga bagus kan begitu ya kan? Seperti apa Fikri membagi waktu itu gitu? Ya, pas kelas 7 ini sekolah tuh masuk siang, pulangnya sore. Jadi waktu latihan tuh sedikit. Oke. Tapi sekarang nih sekolah sudah masuk pagi, pulang sekolah nih masih sempat latihan tepat waktu. Oke. Prestasi di sekolah gimana, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Standar atau ada agak sedikit bisa dibanggakan? Standar ya? Standar. Oke. Ya. Yang penting enggak sebodoh Pak Pret. Enak, nyo bodoh lu kok. Nyo cadi lah di Batam kok. Ya. Oke, Fikri, selamat ya. Atas prestasi Fikri dalam Liga Top Skor, dan kita mencoba kepada Ade Alif. Mungkin Pak Pret bisa menyigi-nyigi Ade Alif tentang segala sesuatu prestasinya untuk ini. Sebelum Ananda menjawab, Bapak Ibu keturunan Minang. Iya, Pak. Lantak Minang. Lantak Minang. Bahasa Minang ngerti? Sketek-sketek. Skate. Dapet lawan. Seketek si Icon katanya. Si Icon. Oke. Selama menjalani kegiatan di SSB ya, sudah berapa lama terjun dan masuk klub sehingga menjadi pilihan utama? Bukan oleh coach. Bagi Ananda sendiri, ini adalah bidang saya, olahraga saya. Sudah berapa lama? Udah dari umur 6 tahun, Pak. Sudah dari 6 tahun. Sudah berminat menjadi pemain sepak bola itu dari umur 6 tahun. Iya, Pak. Dan di SSB Blue Eagle sendiri sudah berapa tahun? Dari umur berapa? Dari umur 12. 12 tahun. Sekarang umur 14. 14. Oke. Alif, sebagai seorang yang mempunyai prestasi pencetak gol terbanyak, apa yang Alif rasakan, baik itu personal maupun sebagai satu bagian dari klub, dari tim Blue Eagle sendiri? Senang pasti ya. Iya. Senang pasti. Iya. Senang pasti. Bangga ya. Bangga pasti, senang pasti, tetapi kebanggaan dan kesenangan itu bukan datang dari kita sendiri kalau tidak dibantu oleh tim. Bagaimana Alif menghargai sebuah kerjasama tim yang membuat Alif sebagai pencetak gol terbanyak dalam liga ini? Karena jujur, kalau anak enggak, ini yang mau kita tanyakan, bagaimana dia menghargai, bagaimana menghargai kawan-kawan yang sudah berperan. Mungkin maksudnya gini. Ini kan tim Alif Iya, ya. ini tim. Ini tim. Alif pencetak gol, tentu Alif bukan main tunggal kan. Iya.
Jadi bukan egonya tidak muncul kan? Awak senang kemirik bola dari ujung ke ujung kan begitu. Tetap ada kerjasama tim kan begitu ya kan? Alif sebagai orang yang mampu untuk itu, apakah memang ya mungkin didikan dari coach ada merasa benar-benar bahwasanya keberhasilan saya sebagai pencetak gol terbanyak dalam liga kali ini adalah sebuah kerjasama dengan teman-teman saya dalam liga kali ini gitu. Betul? Betul. Betul ya? Iya. Oke. Nah, nanti coachnya bisa bantu. Alif, apa cita-cita Alif besarnya nanti? Pengen masuk timnas sih. Pengen masuk timnas. Bagaimana sama dengan Fikri? Ya. Cara Alif membagi waktu antara sekolah dengan olahraga prestasi sepak bola ini? Membagi waktu. Latihannya kan sore, Pak. Ya. Pulang sekolah siang. Jadi bisa latihan tepat waktu juga. Jadi rutin terus latihan. Iya, rutin. Nama istri, Pak. Hah? Ini dia dari Bengkong ke Legenda. Kalau gitu jauh, Pak. Tapi alhamdulillah Karena keinginan ya. mau dia datang nggak pernah terlambat itu. Tidak pernah datang terlambat. Nah, itulah dia Disiplin. bisa jadi Sekolah di mana? Di SMP 4 Bengkong. Oke, Bengkong berapa ya? Bengkong, dekat Bengkong Kodim. Kodim ya? Iya. Bengkong Kartini lah pasnya itu. Oke, Alif, kita kembali ke coach. Coach, ini ada Alif, ada Fikri. Sebagai seorang pelatih punya strategi. Tapi yang saya tanyakan, bagaimana cara pelatih memendam ego mereka masing-masing Sebagai anak kecil ya. sebagai seorang anak kecil agar mereka tahu saya bukan bintang, tapi saya adalah tim. Oh, oke Pak, saya tambahin sedikit Pak. Masalah latihan mungkin sedikit. Ya. Masalah latihan kami seminggu itu ada 4 kali. Oke. Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Masalah untuk yang apa ini personalnya saya dari dulu saya nggak pernah membeda-bedain per anak. Oke. Baik umurnya dan untuk permainan dia di dalam lapangan ini sama. Ya. Sama semua, nggak ada yang pemain bintang atau enggak. Nanti kalau kita sebut dia jadi pemain bintang, dia akan ego sendiri. Yang pertama saya apa yang ke anak adik-adik ini untuk akhlak dia itu. Attitude-nya. Ya. Sebentar apapun dia main nanti, kalau attitude sama anaknya kurang, itu kan nggak akan jalan. Akan muncul ego sendiri ya. Egonya sendiri, yang betul Bapak bilang tadi, ego sendirinya akan muncul. Jadi makanya saya tekankan sama anak didik saya ini semua. Saya nggak ada media samain semua. Jadi coba buktikan setiap kesempatan dikasih pelatih, buktikan adik-adik itu bisa di lapangan. Ya, saya bilang jangan lupa di atas langit ada langit. Jangan ada kesombongan. Ya, itulah alhamdulillah dengan kekompakan adik-adik di lapangan, inilah bukti dia hasil latihan dia selama ini dapatlah Liga Top Skor kita. Berapa dia mencetak gol dalam liga kali ini? Oh, ada 7 ya. Dalam berapa kali pertandingan itu? Kita satu apa itu ada 7 pertandingan. 7 pertandingan, 7 kali ketemu lah ya. Ketemu, ya. Ya 7 kali ketemu lah ya. 7 kali pertemuan. Ya. Ya itulah. Berarti Rata-rata dia- dalam 1 kali pertemuan cetak skor, Cetak gol. cetak gol. Dia nggak beda sedikit, nggak beda sama si Fikri. Fikri beda berapa gol? 5 gol dia. 5 gol menyumbang Fikri. Iya. Jadi asis Bang, dia lebih banyak. sebagai seorang pelatih, tentu abang memang sudah punya feeling. Sianu berada di sini, Sianu tuh pasnya di sini dan segala macam ya. Bisa sebenarnya kalau boleh dibuka rahasia sedikit, bagaimana abang menilai kemampuan seseorang itu, dia berada di sayap, posisinya. kiri, posisi itu seperti apa bang teknisnya bang? Kita kan udah dari lama. Proses latihan Proses ya? latihan ini udah lama kan. Jadi dari itu kita kan
lihat dari mana posisi dia yang pas. Yang paling pas. Ya. Kita tanya dia terus dari pelatih sendiri. Kita ada 3 orang pelatih dan 4 orang pelatih itu yang apain, nanti saya kompromi ini taruhnya sini, ini taruh sini. Jadi kita latihan dimatangkan pas latihan itulah, sebelum bertanding kita udah matangkan. Betul. Sebelum kita main kita briefingkan ini posisinya di sini. Ya, memang kuncinya itu yang saya bilang tadi, jaga kepercayaan pelatih, sekecil apapun peluang ciptain gol. Nah, itu satu hal yang bagus tadi itu, kalau boleh disimpulkan sedikit dari pertanyaan sebelum ini dari Fred, mencoba mengkombinasikan soft skillnya dengan hard skillnya gitu. Nah, jadi hard skill kemampuan fisik ya, strategi ya, kelihayan ya. Nah, tapi kalau soft adalah bagaimana membantu anak-anak meredamkan emosi-emosi mereka yang lagi labil ya, supaya kerja sama tim tadi itu benar-benar tumbuh ya. Bang, kadi baca kau dulu tuh bago. Kok kadi baca dulu. Banyak brek baca lah banyak wah. Iko ibu-ibu yang sangat mencintai bola. Tapi sebenarnya awak pingin tahu respon salah satu orang tua gua Fred. Beko kita kalian cie pertanyaan kepada orang tua ya. Kan kebetulan orang tua anak kita kan ada di situ. Ya, jadi di sana Suara Minang TV mungkin ada beberapa komentar dari pemirsa Suara Minang TV yang akan kita bacakan dulu. Pertama sekali, ikut komentar bahasa sambui kok sabana kok pasap dari orang-orang tua dan anak-anaknya kok. Dan pencinta bola. Jadi ibu-ibu, kami Suara Minang TV terima kasih banyak dan selalu mengajak untuk jangan lupa follow dan akun fanpage Suara Minang TV dan juga di subscribe channel YouTube Suara Minang TV. Oke, komentar selanjutnya dari Warto Tobo. Semangat Fikri, lihatlah ke depan dan selalu tegak. Masamu masih panjang. Betul. Semangat buat semuanya. Ya. Oke, terus dari banyak iko sambui iko komentarnya kok. Dari Asna ini, sukses Suara Minang TV. Ade Alif Sabana sukses ya dari Abu Na. Oke. Apa Ibu? Ya, Mak Wo, oke. Dari Kai, congratulations tua anak Dayandra, semoga makin sukses ke depannya. Marzuki Rumah Hitam, ops, Alif ponaan mama, mantap. Kok iyo kok. Cuma sayang mama nak kasih kau doh. Mama nang gede ya, mama nang gadang nak kasih kau doh. Terus dari Milza Restu, sukses terus buat Fikri. Wah, banyak penggemar Fikri nih. Sama Alif juga, Mona Aulia Dafa. Semangat terus buat Bang Fikri dan Bang Alif. Sukses selalu untuk kasadonyo. Oke. Dari Yongjai, good job nak. Ipat Fadila, selamat buat Ananda. Elna, sukses tarui untuk Abang Fikri. Dari Fitri ya, dari Miss Liana Andri, Alif anak Ica, hebat. Anda Juliano, sukses dan mantap untuk Fikri. Novia Friani Novi, Suara Minang TV Jaya. Terima kasih banyak Ibu. Memang banyak iko komentar basambui kok. Basap. Coach. Ada pertanyaan Cik. Sabalun kita lari ke orang tua. Coach membuat takaran latihan fisik bagi anak-anak kita. Karena udah pernah latihan di Pratama Semen Padang. Jadi kita ambil dari sananya. Jadi satu lagi. Tapi kadarnya kan berbeda. Iya, berbeda. Kadarnya kan berbeda. Beda. Ya. Apalagi yang kita tahu anak-anak yang sagadang-gadang kok delita mah bekolah. Jadi kan memang itulah tugas seorang pelatih
bukan hanya sekedar melatih, tetapi mendidik karakter. Ya. Jadi formula-formula apa saja yang coach buat agar mereka tetap semangat dalam berlatih, baik fisiknya, dan apakah ada sanksi-sanksi yang coach buat ketika mereka tidak menjalankan itu? Oke, untuk itu memang ada, Pak. Ya. Tapi kita sanksinya itu sanksi mendidik, bukan kayak harus apa enggak, enggak. Kita kalau dia nggak semangat atau kemana, tapi saya tanya dulu ke individunya. Langsung pendekatan dulu ya. Dulu. Ini kenapa? Kita kalau turnamen kita perlu fisik, perlu tenaga. Nah, makanya saya bilang sama adik-adik ini, program kita hari ini untuk 1,5 jam atau berapa menit kita harus fisik dulu. Jadi kita blendkan sama ini, sama pakai bola. Di fisik ada bolanya. Jadi nggak mesti dari jam 4 kita latihan sampai jam 6 kita fisik terus enggak. Jadi kita ada ininya. Ada keseimbangannya. Ya, jadi apa yang Bapak bilang tadi masalah bagaimana kita cara pendekatan, ya itu Pak, kita ituin dulu. Jangan kita masalahnya ketika ada sesuatu yang lain dari anak didik ini, coach akan merasakan itu dan mencoba melakukan pendekatan. Iya, betul. Jadi kita kan nggak tahu nih masalah adik-adik ini datang ke tempatnya. Iya. Apakah dia betul-betul sehat nih datang di lapangan? Kenapa? Betul. Dia kan sekolah kan pulangnya siang tuh. Nggak tahu kita jam makannya tadi gimana. Itu kita lihat dulu pas kita di lapangan, kita akan pastikan. Itu jujur Pak, kalau masalah kita mau turnamen, itu kan ada yang dekat ke lapangan itu, ke tempatnya bertanding. Tapi saya nggak boleh orang itu langsung ke lapangan. Kami harus kumpul dulu, kita briefing, berdoa. Disitulah kita ngelihat ini anak-anak ini siap untuk main. Nah, jadi di situ saya nggak dari 2011 sampai sekarang saya bikin kayak gitu Pak. Jadi adik-adik ini saya kumpulin di dekat lapangan. Di sana kita pakai kostum. Jadi kita berangkat bersama. Disitulah kita lihat kekompakan kita, dan pelatih akan melihat. Saya akan melihat, oh ini anak ini agak mukanya kayak gini, kurang fit. Nah di sinilah. Di situ, di samping di situ kita melihat keadaan adik-adik kita ini di kondisi dia. Oke, coach. Fisik itu harus. Ya. Tetapi selain dari fisik, gizi juga perlu. Ya. Coach sendiri memberikan pemahaman atau memberikan pengetahuan kepada orang tua masing-masing anak didik bagaimana asupan gizi mereka agar tidak terlalu capek atau agar tidak terlalu terkuras itu. Mungkin coach ada komposisi gizi kah? Karena biasa seorang atlet itu mereka punya rahasia-rahasia. Oh, harus banyak makan telur, harus banyak ini, harus banyak ini. Itu coach bisa sampaikan. Oke, gini Pak. Masalah itu kita kembalikan sama orang tua habis latihan itu, kita kembalikan sama adik-adik kayak gitu juga. Tolong, ada uang jajan dari orang tua, kumpulin, beli puding kita. Karena mungkin dari SSB belum bisa membackup untuk puding dari adik-adik itu latihan. Jadi kita terima dari kita infonya kepada orang tuanya. Jadi anak-anak kita tolong di rumah jangan sekali-sekali minum es. Nah, jadi kan efek sampingnya kan ada itu. Es dan jajanan itu kebanyakan adik-adik ini kan latihan kan panas itu. Panas langsung beli es, saya bilang nggak suka. Jadi sama untuk saya kontrol itu. Setiap turnamen, kalau turnamen kayak gitu juga. Turnamen kita kan udah ada iuran nih. Udah di iuran itu kan udah dibikin semua anggaran untuk puding dia, untuk makan snacknya di situ. Jadi selama dia masih turnamen itu dia nggak boleh saya larang dia untuk jajan. Kenapa? Kita mau fokus untuk bertanding. Jadi saya larang. Saya banyak kemarin ngambil ilmu nih dari tim abang-abang saya, kayak Bang Neil Mezar, Adri sama Bang Indra M. Ya mungkin kalau Bang Indra Sapri dulu ketemunya pas Danon aja tuh di Nasional Jakarta. Jadi dari abang-abang itulah saya ngambil ilmu cara menghadapi adik-adik ini gimana. Kita kan ada pemain ini, ada sekitar 90-an sampai 100 lah. Nah, itu yang kita karakter anak adik-adik ini kan berbeda. Lebih susah ngatur orang-orang kecil-kecil ini pada yang besar. Oke, Coach. Awak sebelum ke orang tua tetap ke anak dulu. Kita coba ke Cap. Ini kapten ya. Saya tadi si Fikri di dalam mengikuti instruksi pelatih
Fikri secara prinsip kan masih anak-anak. Iya. Bagaimana ada nggak pada saat disiplin, ikuti instruksi ini itu segala macam, di sisi lain hati Fikri sebagai seorang anak mungkin ada pemberontakan nggak di dalam sesi-sesi latihan itu sendiri, sehingga pikiran ke lain tapi fisik di lapangan. Pernah nggak Fikri merasakan hal-hal yang seperti itu sebagai anak remaja? Kita pasti ikut apa yang disampaikan. Berat nggak latihan-latihan seperti itu? Sanggup nggak Fikri memaparkan latihan itu? Insya Allah saya sanggup. Insya Allah sanggup untuk itu. Pernah nggak Fikri melawan, merasa dongkol pada saat ada latihan-latihan fisik yang mungkin sedikit agak berat, sementara di sisi lain hati Fikri pingin dengan teman-teman pingin bermain? Pernah nggak situasi itu dirasakan? Kalau itu saya tidak pernah, Pak. Tidak pernah ya. Kalau boleh cerita sedikit, Fikri tumbuh rasa main bola itu bagaimana ceritanya dari kecil, seperti apa? Bisa nggak diceritakan? Oke. Di atas ya? Saya kenal bola tuh waktu kelas 1 SD. Dari Kelas 1 kawan SD? Iya, dari kawan juga. Pas itu pertama kali ikut SSB tuh nama SSB-nya HNSS, latihan di Bandara Hang Nadim. Oke, ya. Lanjut. Baru udah lama kan. Udah lama di situ, lama-kelamaan mulai sepi, murid-muridnya pada pindah-pindah. Oke. Saya ikut teman saya katanya pindah ke Blue Eagle aja, katanya bagus, rame. Nah, saya 2021 tuh pindah ke Blue Eagle. Ke Blue Eagle. Selama berada Blue Eagle, prestasi apa sampai detik ini yang Fikri berikan kepada Blue Eagle itu gitu? Pernah juara top skor tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya. Kalau Fikri ingat berapa kali Fikri berprestasi dengan tim yang disumbangkan kepada Blue Eagle selama Fikri berada dalam tim inti lah ya untuk setiap liga gitu. Nggak ingat lagi? Nggak ingat lagi, Pak. Saking banyaknya. Ya. Iya. Coba terakhir pertanyaan Bapak. Apa himbauan Fikri terhadap teman-teman yang seumuran Fikri? Himbauannya. Ya, apa harapan? Coba sampaikan kepada teman-temannya. Orang yang seumuran Fikri pasti rasa bermainnya jauh lebih tinggi. Tapi Fikri korbankan perasaan bermain itu demi sebuah cita-cita menjadi pemain tim nasional nanti. Apa himbauan Fikri terhadap teman-teman? Karena kan kawan-kawan ini saya tengok nih, Pak, jarang latihan ya. Oke. Jadi saya himbaukan untuk mereka sering latihan supaya mereka itu bisa naik, bisa masuklah ke tim itu agar sering dimainkan oleh Pak Edison. Oke. Alif, nih pertanyaannya mirip. Tadi Alif sudah cerita mulai dari umur berapa ya? Alif sudah menyampaikan bahwasanya mulai bergabung tadi sudah disampaikan. Bapak mau nanya nih, Alif sebagai seorang pelajar dari SSB Blue Eagle, sama seperti Fikri tadi, prestasi-prestasi apa yang telah baik itu personal maupun itu tim yang Fikri Alif sudah dapatkan dan ikut menikmati selama di Blue Eagle. Di Blue Eagle. Kalau prestasi baru ini ya, Pak, jadi top skor. Oh, baru kali ini ya. Berarti selama ini Alif sudah belum, tapi tetap menjadi tim dalam liga-liga sebelumnya. Iya, Pak. Oke, artinya adalah coach ada peningkatan terhadap Alif. Kan begitu logikanya ya. Alif, bagaimana perasaan pada saat ini?
Terus sama seperti ini, terakhir Alif bisa tentu sekali lagi pada saat, nah ini pertanyaan sedikit berbeda sebenarnya. Sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMP, Pak. Oh, kelas 1 SMP. Saya cuma berpikir kalau seandainya nanti mereka di kelas 3, tentu mereka tentu lebih banyak fokus ke belajar, tapi nanti coach bisa jawab lah ya. Sekali lagi, apa harapan Alif terhadap teman-teman seumuran Alif supaya bisa berprestasi dan seterusnya gitu? Ya intinya rajin latihan ya, Pak, biar kita lebih kompak kan. Rajin latihan biar lebih kompak ya. Ya. Oke, Liv. Dukungan orang tua seperti apa, Liv? Dukungan gimana ya? Diantar jemput sama orang tua setiap latihan. Iya. Iya. Iya, Pak. Luar biasa ya. Iya, Pak. Apa orang tuanya pemain bola juga dulu nggak? Enggak, sekedar hobi ya, Pak. Hobi aja. Iya. Kalau pas lagi Piala Dunia orang tuanya begadang lah berarti. Iyalah, Pak. Oh iya. Mungkin Pak Fred coba keliling kepada orang tua Pak Fred. Karena ini begini Pak Fred. Karena begini, kita memang ini sekolah bola. Iya. Tapi pada saat sudah berbicara liga, sudah berbicara tingkat kota atau tingkat provinsi bahkan nasional, ini kan semuanya peran orang tua hampir 100%. Pasti. Jadi Pak Fred bakal liang, tolong Pak kameramen diputar kamera tuh, kita coba cari salah satu atau orang tua Alif sama Fikri diduduk berdua tanya pertanyaan, nanti dijawab. Jadi, Ya. apanya atau ibunya kok? Apa atau ibu? Apanya lah. Ibunya apanya serahkan ke ibu. Alah, memang. Ibu Ica. Iya, Pak. Oke. Ini Giko, Bu. Dukungan orang tua terhadap anak apapun itu selagi positif pasti. Pasti. Ibu sendiri sebagai orang tua, bagaimana cara ibu memberikan dukungan kepada anak? Kalau soal dukungan sudah tidak terhitung lagi, Pak. Kalau saya support luar biasa untuk anak saya. Oke, ibu support luar biasa. Namun, seperti kita ketahui, emosional anak ini kan masih labil. Betul, Pak. Ketika ada permasalahan di rumah atau di lapangan, mereka pasti akan membawa itu. Ibu pasti tahu apa yang terjadi pada anak. Bagaimana cara ibu memberikan nasihat ataupun motivasi agar mereka cepat lupa dengan emosional, fokus terhadap latihan. Kalau ada misalnya seperti unek-unek ya, Pak ya, Iya. itu ya. Insya Allah kalau anak saya belum pernah lah, paling kalau dia yang namanya latihan apapun yang disarankan oleh pelatih, kita harus dengar. Kita harus dengarkan, Iya. dan itu untuk memotivasi kita. Iya. Paling saya bilang seperti itu aja, Pak. Oke. Fasilitas dari orang tua selain yang namanya dukungan, tentu juga ada fasilitas-fasilitas lain yang diberikan, baik itu berupa materi. Sebagai orang tua, terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh pelatih, bagaimana ibu menanggapinya? Yang dikeluhkan oleh pelatih, Iya. insya Allah selama ini paling pelatih, ayolah Bu, kita support anak-anak, dan saya pun apa yang bisa saya bantu, insya Allah saya akan bantu. Tetapi berarti intinya orang tua sendiri tidak mengeluh selama sang anak tetap menginginkan itu dan bisa memberikan prestasi yang terbaik. Tidak pernah mengeluh. insya Tidak Allah. pernah mengeluh ya. pernah. Oke, ini Ibu Ica, ibunya dari Alif Sahbana. Alif Syahbana. Yang sebelah ibunya dari? Enggak ada. Nggak ada. Ini ibunya Alif sudah. Sekarang ibundanya Fikri. Oke, Ibu, selamat malam, Ibu. Kalau Fikri ibunya orang Jawa nih. Iya. Nah, orang Seragen. Iya. Kalau bojoku Singawi. Oh, Ngawi. Itu nggak jauh itu. Nggak ada warnanya, saudara. Bu, pernah nggak Ibu merasakan
Ananda Fikri mengeluh dengan beratnya latihan, dengan beratnya kegiatan sekolah, dan bagaimana cara ibu mengatasi? Alhamdulillah selama ini nggak pernah mengeluh. Bahkan kadang saya yang kasihan. Ah. Pulang sekolah capek, latihan lagi. Kadang saya bilang, udahlah, udah capek istirahat dulu, nggak usah latihan. Nggak mau. Nggak mau? Tetap mau latihan, minta diantar latihan. Latihan, tanding, turnamen selalu semangat. Alhamdulillah selama ini. Berarti orang tua memang betul-betul support ya? Alhamdulillah selama ini selalu mensupport. Ini ada ibunya Alif, ada ibunya Fikri. Terkait dengan gizi anak-anak kita. Karena bagaimanapun mereka fisiknya kan bukan seperti orang dewasa. Apa kiat ibu memberikan gizi yang memang betul-betul cocok dan pas untuk anak-anak agar fisiknya tidak lemah? Pertama ya makanan yang berkuah-kuah, sup, bening. Sayur-sayuran tuh. Sayur-sayuran, terus buah, puding nggak lupa juga, telur putih telur setengah mateng, teh telur. Itu hantunya. Teh telur pun iya juga. Hantunya semua itu. Hantunya semua. Makan pun kuat dia. Tapi pada intinya begini Bu, ya karena memang ini merupakan kemauan anak ya, kemauan dari anak kita sendiri, orang tua support. Apalagi dengan kondisi Batam yang pada saat ini kadang-kadang anak kita banyak yang tidak terkontrol. Tapi alhamdulillah mereka berdua bisa diarahkan. Ibu melihat keluhan pelatih itu, apakah itu menjadi sebuah musibah atau menjadi sebuah amanah untuk diselesaikan? Kalau pelatih itu keluhan pelatih itu justru kita kalau memang ada jalan keluar atau ada masukan, kita sampaikan ke pelatih biar nggak ngeluh ataupun apa gitu. Ya, ini keluhan bukan hanya terkait dengan masalah. Yang lebih penting itu adalah soal finansialnya. Karena kan tidak ada kurangnya atau bahkan tidak adanya sokongan dari pemerintah sendiri. Tentu akhirnya ini menjadi beban orang tua kembali. Gitu. Bagaimana orang tua menyikapi ini? Ya kita nanti kadang kita kalau mau ada turnamen apa biar nggak terjadi memberatkan biaya apa kita bahas dulu, kita rapatkan kira-kira berapa biaya gitu biar sama-sama enak gitu. Oke, siap. Pertanyaan terakhir untuk beliau berdua. Bu, pernah nggak ibu berpikir bisa enggak anak saya hidup di masa depan dengan bola ini? Terus bentrok dengan sebuah keinginan orang tua, kan ada pingin anak jadi tentara lah, pingin anaknya jadi dokter lah, pingin dengan menjadi sarjana ekonomi lah. Sementara sekarang anak ini bagaimana ibu memandang kedua, salah satu nanti bisa jawab, bagaimana ibu memandang yang hobi anak yang ibu salurkan sekarang dengan jalan yang paling tepat, bagaimana ibu memandang sisi masa depan si anak itu nanti gitu. Siapa yang bisa jawab? Oke, Oke Pak, insya Allah dari sepak bola ini kan anak-anak kita berprestasi nih. Ya. Punya sertifikat dan dia pun udah ibaratnya dari kecil kan udah bisa diketahui orang lah begitu. Jadi walaupun seandainya cita-citanya tidak sampai di pemain bola hebat, insya Allah dari dia punya sertifikat bola dia bisa untuk melanjutkan sekolahnya ke di tingkat lebih tinggi lagi. Lewat jalur prestasi. Oke, artinya adalah ibu berdua dengan bapak-bapak selalu mengimbangi kegiatan sekolah formalnya dengan penyaluran hobinya itu sendiri ya. Jadi artinya ibu juga tidak membatasin jika suatu waktu anak ingin tamat SMA menjadi sarjana hukum, ibu tidak batasin. Tidak Pak. Ya. Tidak. Atau si anak yang memang, Mas saya tidak mau kuliah, Mas saya mau fokus ke bola saja. Bagaimana ibu menanggapi itu? Ya kalau dia fokus di bola kita tetap dukung Pak. Cuman kan kita selalu arahkan, ini deh, ini sepak bola. Ini untuk seandainya adek mau cari kerja dari sepak bola adek bisa. Karena lulusan SSB Blue Eagle banyak yang menjadi angkatan Pak. Jadi angkatan apa kah?
jadi tentara. Oke, polisi. oke. Ah. Oke, Ya, terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah bisa menjadi contoh bagi orang tua yang lain untuk bisa mendukung segala bentuk kegiatan-kegiatan positif anak ya. Ya. Oke, Pak Terakhir, Jam 9:30. ada pertanyaan dari pemirsa kita Oke, untuk Alif dengan Fikri. ya. Siapa pemain idola kalian baik dari nasional maupun di luar negeri? Fikri, Saya Kylian Mbappe. coba Kylian Mbappe. Itu yang pemain asing, pemain nasional. nasional. Di Indonesia nih. Ya. Di Indonesia nih kayak Sananta. Ramadan Sananta itu. Oh, Ramadan. Alif. Oke, Alif. Kalau di luar negeri Cristiano Ronaldo. Cristiano, oke, pemain kita, pemain Indonesia. Pratama Arhan. Pratama Arhan. Oke, pemirsa Suara Minang TV, halo warganet, kita lah berjalan hampir 90 menit ya. Hampir 90 menit, sangat melewati batas yang biasanya kita lakukan 60 menit ya. Iya. Sebelum kita tutup, terakhir closing daripada coach yang perlu ingin disampaikan sehubungan dengan motivasi lah ke anak-anak seusia mereka atau bisa prestasi bla 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 dan segala macam. Oke, untuk saya pribadi, untuk adik-adik yang seumur Fikri maupun yang di atas dia, ayo kita salurkan bakat adik-adik, apakah mau di bola, di futsal, tapi yang positif ya, yang positif. Tapi yang utama dari saya Pak, untuk ke Pemda, untuk untuk Pak Wali, tolonglah dilihat ke SSB yang ini kan di jalur positif. Betul. Tapi alhamdulillah untuk saya di Balai Permai, baik Pak Lurah saya, Pak Babing Mas, Pak Bamisanya, RT RW-nya, Pak Lelan LPM, Karangtaruna itu mendukung. Alhamdulillah mendukung. Tapi untuk untuk PSSI Batam, tolong diadain lagi liga di usia dini, maksudnya U12, U14, 15, 16. Jangan adik-adik ini mentok habis U14, U15 dia enggak ada lagi turnamen. Kemana dia lari lagi? Ya ke motor. Dia larinya pasti ke motor lagi. Jadi kasihan. Nanti kasihan masa depan kita ini, masa depan untuk di Batam. Memang betul dari SSB Bulegel udah banyak yang berprestasi, maksudnya yang udah jadi angkatan laut, polisian. Ya, jadi itu satu kebanggaan mas saya. Walau saya minta saya dulu saya bilang sama adik-adik itu, jangan ditakutin saya. Saya jangan ditakutin tapi disegani. Oke. Itu untuk adik-adik yang dari dulu saya kasih tahu kayak gitu, jangan ditakutin saya jadi pelatih. Tapi saya itu disegani aja. Jangan anggap saya orang tua adik-adik di sini. Jadi saya minta pesan sama adik-adik yang berdua ini, wakilnya dari Blue Eagle, tolong rangkul lagi yang lain. Ayo utamakan sekolah nomor 1, tetap agama nomor 1 juga. Ya itu. Betul. Ya, jadi jangan ditinggalin, itu untuk masa depan adik-adik. Insya Allah dengan sepak bola kita bisa berprestasi untuk banggakan orang tua kita semua. Oke, mantap. Pemirsa Suara Minang TV, sebuah closing yang sangat luar biasa. Ada keluhan, ada harapan, ya kan? Yang terucap oleh Pak Edison sebagai pelatih di SSB Blue Eagle ya. Oke, pemirsa Suara Minang TV, tentu harapan kami All Crew Suara Minang TV juga berharap kepada semua pihak lah, baik pemerintah maupun swasta yang punya keprihatinan yang sama terhadap prestasi-prestasi dari Blue Eagle, mungkin bisa membantu dengan cara apapun bagaimana Blue Eagle tetap mencetak anak-anak yang berprestasi. Yang terpenting, nggak usahlah kita berpikir prestasi yang sangat tinggi. Yang terpenting adalah beliau berada di posisi di mana anak-anak mengerjakan sesuatu di masanya bermain, tapi hal yang positif. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sadonya lebih 90 menit kita bertemu dalam Halo Warga Anet edisi 25 Juni 2023.
banyak komen yang mungkin tidak terbaca, termasuk di channel YouTube. Kita minta maaf, ya Pak Fred, karena komennya luar biasa. Ini pecinta bola semua pecinta bola semua nih. Tentu kami berharap kepada pemirsa Suara Minang TV yang memberikan komen dan yang menonton segala macam, tetap melakukan menekan tanda follow, ikuti fanpage Suara Minang TV dan subscribe channel YouTube Suara Minang TV. Ambo Safril Yubahar dan Ambo Fred Azwansa beserta kameramen Mr. Donald pamit undur diri dalam program Halo Warganet kali ini. Jika ada yang salah dari awal, tentu kita minta maaf. Mewakili Jo daripada narasumber kita, minta maaf kita kepada pemirsa sadonyo kalau memang ada yang salah dalam pembicaraan kita kali ini. Terakhir dari kita Pak Fred, pesan-pesan moral kita telah tersampaikan kepada semua pihak, maka kita berharap pihak-pihak yang dimaksud bisa mendengar, sehingga prestasinya tidak mati. Dan pada intinya sekali lagi kami menekankan kawan-kawan, adik-adik kami, anak-anak kami, pelatih Iko menyampaikan keluhan kepada pemerintah untuk pemerintah lebih aware, lebih bijak, lebih memperhatikan prestasi anak-anak didik kita, anak-anak kita, generasi bangsa, karena mereka juga berprestasi membawa nama daerah, membawa nama kota Batam, membawa nama provinsi Kepulauan Riau. Dan mungkin semoga pada acara malam ini Pak Wali Kota, Pak Gubernur atau Pak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan juga Ketua PSSI Batam ataupun Pengda PSSI Provinsi Kepri mencari Iko dan menjadikan perhatian, terutama swasta. CSR bisa disalurkan kepada SSB Blue Eagle yang sudah mempunyai prestasi yang luar biasa, baik di tingkat provinsi bahkan nasional. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kami pamit undur diri. Dalam edisi kita kali ini tentu kami berharap selalu ikuti taruh live streaming kita untuk program-program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Mantap.